Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, salawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hari ini banyak kita saksikan, baik di kota ataupun di desa, baik pemuda ataupun orang tua, semuanya menginginkan yang namanya bahagia. Sehingga banyak di antara mereka yang menyimpulkan kebahagiaan itu dengan pikirannya sendiri-sendiri. Ada yang beranggapan jalan-jalan ke pantai akan bahagia. Ada yang beranggapan menaiki gunung yang tinggi akan bahagia. Ada pula yang beranggapan memiliki mobil mewah akan bahagia. Harta yang melimpah akan bahagia. Padahal kenyataannya itu semua adalah kebahagiaan yang fana atau sementara. Bisa kita buktikan orang-orang yang datang ke pantai, apakah dia akan terus bahagia? Tidak. Banyak yang setelah dari pantai mereka pun akan gelisah kembali. Yang sudah memiliki mobil mewah pun demikian pula. Bahkan hidupnya semakin tidak tenang. Kenapa bisa demikian? Sebab pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, cara mereka memahami kebahagiaan yang sejati itu salah. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia faqad faza fawzan 'azima, beruntung dengan beruntungan yang sangat besar. Pemirsa, berarti bisa kita maknai bahwa kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan secara duniawi, tetapi kebahagiaan bagaimana dalam hidup kita bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang Allah perintahkan dalam ayat-Nya. Karenanya kebahagiaan hakiki hanya dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana burung, kebahagiaannya Allah letakkan dalam alam yang bebas, berterbangan dari dahan ke dahan. Sebagaimana ikan, Allah letakkan kebahagiaan dalam air. Sehingganya seandainya ikan ini coba-coba mencari bahagianya di luar air, maka dia akan binasa. Demikian pula binatang-binatang yang lain, Allah letakkan kebahagiaannya dalam fitrahnya masing-masing. Cacing di dalam tanah, kemudian banyak sekali. Demikian pula manusia, Allah letakkan kebahagiaan manusia hanya dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Tidak ada jalan lain.
Orang-orang yang mencari kebahagiaan mereka dalam dunia, dalam jabatan, pangkat, harta, semua sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana binasanya mereka. Qarun laknatullah alaih. Kurang kaya apa lagi Qarun? Bahkan sampai sekarang namanya abadi di telinga manusia seluruh muka bumi. Ketika mendapati harta dari dalam bumi, disebutnya harta Qarun. Itu betapa kayanya Qarun. Tapi apakah dia bahagia? Tidak, justru dia binasa. Ada Fir'aun, kurang tinggi apalagi jabatannya Fir'aun. Sampai dijuluki Raja Mesir. Karena memang betapa puasanya Fir'aun di kala itu. Tetapi apakah ia bahagia? Tidak. Tapi bisa kita lihat, bisa kita contoh bagaimana kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat, yang mereka betul-betul sempurna imannya, sempurna agamanya. Dalam hidup mereka Allah berikan kebahagiaan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia orang kota, mau dia orang desa. Kalau dia dalam hidupnya ada amal agama yang sempurna, maka Allah akan berikan kebahagiaan, baik dunia yang sementara ataupun akhirat yang selamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan yang penuh mulia ini, bulan yang mana Allah jadikan bulan sebaik-baiknya, di saat semua pahala Allah lipat gandakan, setan-setan Allah belenggu, pahala-pahala Allah obral. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan yang penuh rahmat yang hanya datang setahun sekali, sebab belum tentu tahun depan kita akan menjumpainya lagi. Banyak sekali di antara kita yang tahun kemarin menjeram bersama di bulan Ramadan ini, tetapi tahun sekarang ini kita sudah tidak menjumpainya lagi. Pemirsa, inilah bulan yang seharusnya kita berbenah diri. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak memaksimalkan amal agama kita. Malah kita semakin hari semakin terpuruk dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Ini bulan hanya datang setahun sekali, maka jadikanlah bulan ini sebagai pelajaran, pendidikan, tarbiyah bagi diri kita untuk menghadapi setahun yang akan datang lagi. Karenanya maksimalkanlah, jangan sampai kita melalaikan bulan yang Allah anugerahkan ini hanya diberikan kepada kita sebagai umat akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mulai nanti ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita bersedekah, ketika kita berzikir, bagaimana kita niatkan, ya Allah, jadikanlah ya Allah segala amal ibadah hamba istiqomah, sehingga bisa merubah diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang betul-betul taat kepadamu, sehingga bisa menggapai rahmatmu nanti. Hadirin, mungkin inilah sedikit yang bisa kami sampaikan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat, bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara kita yang belum mendengarkan. Aku liqala hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan